Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa pertanyaan seputar kurban. Pertanyaan pertama, bolehkah atau mencukupikah kurban dengan sembako mengingat masa pandemi ini? Mari kita jawab. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kapan ibadah kurban disyariatkan. Syuriat fisanati saniyah anil hijrah. Jadi ibadah kurban disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Seperti halnya surat Idul Fitri, surat Idul Adha, zakat mal, juga zakat fitr atau zakat fitrah itu disyariatkan tahun kedua Hijrah. Dijelaskan tangqasimu syurutul udhiyah ila qismain. Syurutu sunnatiha wa syurutu sihatiha. Artinya kurban ini ada dua syarat. Syarat disunatkannya kurban dan syarat sahnya kurban. Syarat sahnya kurban la tasihul udhiyah bi ghairi na'am minal ibil wal bakor. Jadi kurban tidak sah kecuali menggunakan unta, sapi, kerbau, kambing. Sunat sahnya kurban ini dijelaskan dari Anil Barra bin Azib qala Rasulullah SAW arba'un la tajzi'u fil adhahi al-awra al-bayin awruha wal mariduh al-bayinu marduha wal arja al-bayinu arjuha wal ajfa allati la tungki. Artinya kurban ini tidak mencukupi. Artinya tidak sah kurban dengan binatang yang cacat seperti rusak matanya, hewan yang sakit, hewan yang pincang, hewan yang kurus, yang sudah tidak ada lemaknya. Ini syarat-syarat sahnya kurban. Jadi yang jelas kurban dengan sembako tidak sah. La tasihul udhiyah bi ghairi na'am. Ini tidak diperbolehkan. Juga dengan beberapa ayat wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Kemudian fasholli rabbikan har. Kemudian ada lagi liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Juga dipraktikkan Rasulullah an Anas annahu sallallahu alaihi wasallam duha bikabsaini amlahaini akrobnaini dabahahuma biyadi al-karimah sama wa kabbaro. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kurban tidak diperbolehkan atau tidak sah kecuali dengan unta, sapi, kerbau, kambing dan sejenis kambing. Menurut ijma la yujzi'u min ghairiya bil ijma. Di semua ulama juga sepakat tidak diperbolehkan kurban selain an'am. Termasuk dengan sembako tidak sah untuk berkurban. Sekarang pertanyaan nomor 2, sudah niat
untuk kurban, ada yang sudah membeli hewan kurban dan ada yang belum membeli hewan kurban. Tapi dananya masih ada. Termasuk orang-orang yang sudah mampu untuk berkurban. Tetapi tidak berkurban, malah uangnya atau biaya untuk kurban diberikan sembako dan dibagi-bagikan. Ini bagaimana hukumnya? Dijelaskan lagi, fa amma syurutu sunniyatiha fa minha al-qudruh 'alaiha fala tusannu li ajiz anha. Jadi artinya disunatkannya hukum kurban ini bagi orang-orang yang sudah mampu. Yang sudah mampu untuk berkurban. Sedangkan orang yang belum mampu, maka tidak disunatkan. Di orang-orang yang sudah mampu berkurban inilah yang disunatkan untuk berkurban. Apabila orang-orang yang sudah mampu kurban ternyata tidak melaksanakan kurban, maka itu hukumnya makruh. Imam Syafi'i la urakhisu fi tarkiya liman qadaru 'alaiha wa muradu annahu yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Jadi orang-orang yang sudah mampu untuk berkurban tetapi tidak berkorban justru membeli sembako dan sembako itu diberikan kepada fakir miskin, ini hukumnya tetap makruh. Toh nanti daging-daging kurban juga akan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian lebih utama mana di hari raya kurban membagikan sembako berarti tidak kurban dengan orang yang tetap berkurban? Jawabannya lebih utama kurban. Di al-udhiyah afdal minas shadaqah. Dengan alasan-alasan pertama, hadis azimu duhayakum fa inna ala sirati matoyakum. Jadi kurban atau hewan kurban ini besok di hari kiamat akan menjadi kendaraan untuk melewati wat sirotol mustaqim. Ini pertama. Kemudian yang kedua, sabda Rasul, ma'amila ibnu Adam yaumanahar min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Artinya amal yang dicintai Allah yaitu berkurban di hari Nahr, yaitu di hari atau tanggal 10 Dzulhijjah. Ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Jadi korban ini darah daripada kambing atau unta atau sapi sebelum menetes ke tanah, ampunan Allah sudah diterima oleh orang yang berkorban. Inilah salah satu atau beberapa fadilah daripada korban. Jadi jelas pada waktu atau pada hari Raya Idul Adha ini lebih utama kurban daripada tidak kurban, kemudian dananya digunakan untuk membeli sembako. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah atau mencukupikah kurban seekor kambing untuk satu keluarga? Jawabannya, perlu kita ketahui bahwa seekor kambing hanya mencukupi untuk satu orang. Kemudian
1 ekor unta, 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi untuk orang 7. Dijelaskan An Jabir naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin rawahu Muslim. Jadi sahabat bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah yaitu kurban unta bisa mencukupi 7 orang, kemudian baqarah sapi juga untuk 7 orang. Kemudian untuk kambing 1 orang 1, ini mas'alatun madzhab Syafi'i wala na'lamu lahu mukhalifan adama jawaz tadhiyah bisat an aktsara min wahid. Jadi madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa kurban menggunakan kambing 1 cukup hanya untuk orang 1, tidak diperbolehkan untuk lebih dari orang 1. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian apa hukum kurban? Jawabannya ini ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kurban hukumnya wajib dengan alasan-alasan termasuk inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika anhar. Dan ada yang berpendapat sunat muakkadah, itu kutiba alayya an-nahru wa laisa biwajibin alaikum. Ini landasan-landasan ulama-ulama yang pertama berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib dan yang kedua hukumnya sunat muakkad. Karena ada doa Rasulullah pada waktu berkorban, yaitu Rasulullah pada waktu kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, kurbannya keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Bab ada hadis duha bikabsaini amlahaini akronaini dabahuma biyadihi al-karimah. Ini Rasulullah kurban 2 kambing yang bagus-bagus dipotong dengan tangannya sendiri. Beliau berkata bahwa kurban yang 1 ini untuk diri Nabi Muhammad dan keluarga, yang 1 untuk umat Nabi Muhammad. Jadi intinya ala kulli ahli baitin udhiyah, di setiap keluarga hendaknya berkurban. Nah, dengan dalil-dalil inilah maka Imam Syafi'i membagi hukum kurban dibagi menjadi 2, yaitu sunat ainiyah lil munfarid, kedua sunat kifayah li ahlil bait. Artinya sunat ainiyah ini kurban disunatkan bagi individu atau seseorang yang sudah mampu kurban. Ini sunat. Siapa saja yang sudah mampu untuk berkurban, ini disunatkan kurbani sunat ainiyah. Apabila tidak melaksanakan kurban sementara sudah mampu, ini hukumnya makruh. Ini yang dimaksud sunnah ainiyah. Kemudian yang kedua sunat kifayah li ahli bait. Itu 1 keluarga ya, dituntut untuk kurban. Apabila salah satu
ada yang kurban, berarti tuntutan sunnah ainiyah yang lain sudah gugur. Ya. Ini keluarga yang sudah mampu kurban semuanya. Nah, kalau keluarga tidak mampu, ya tidak disunatkan untuk berkorban. Atau mungkin satu keluarga hanya cukup satu, misal ayahnya, ya korban cuma ayahnya. Ini berarti sunat ainiyah untuk ayahnya. Tapi kalau semuanya mampu semuanya, ya, maka sunat-sunat tadi cukup diganti salah satu, misal ayahnya yang korban atau anaknya yang pertama yang korban. Ini berarti tuntutan sunnah ainiyah sudah gugur. Berarti kalau sudah ada yang korban salah satu, sudah tidak mendapatkan hukum makruh. Tapi kalau tidak ada, berarti hukumnya makruh. Seperti halnya, nih, fardu itu yang ada fardu ain, juga ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah contoh sholat atau salat jenazah, ini fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menjalankan sholat jenazah, berarti semuanya sudah terlepas. Artinya tidak dosa. Seperti halnya tadi kurban sunat kifayah, satu keluarga sudah mampu semuanya, diwakili salah satu, berarti semuanya sudah tidak kena tuntutan sunnah ainiyah dan tidak makruh. Nah, kemudian pahalanya, ya, pahalanya kurban sunat kifayah, artinya satu keluarga, misalnya yang kurban ini anaknya, ini fadilah dan pahalanya siapakah yang mendapatkan? Ini jawabannya jelas, yang mendapat fadilah dan pahala cukup hanya orang yang berkorban, sing korban, yang lain tidak. Ini. Tetapi apabila misalnya tadi anaknya yang korban, yang lain tidak, pada waktu korban anaknya berkata, Ani wa ahli baiti. Ini maksudnya pahalanya kurban ini untuk yang kurban, juga untuk keluarga. Ini kalau yang kurban mengatakan Ani wa ahli baiti, semuanya akan mendapatkan pahala. Ilau asroka ghairahu fi sawabi udhiyah ka'angkola anni wa ahli baiti jaza wa hasula sablil jame'. Nih, kalau memang yang kurban mengatakan itu pahalanya untuk saya dan untuk keluarga, anni wa ahli. Seperti halnya Rasulullah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kalau disebutkan Allahumma taqabbal, ya, minni atau ani dan sebagainya, ini maka pahalanya akan bisa diterima oleh ahli keluarga yang disebut pada waktu kurban. Apabila tidak sebut, ya tidak mendapatkan pahala sama sekali, hanya yang kurban saja yang mendapatkan. Begitulah penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.